Oke, selamat sore dan selamat datang kembali di mata kuliah Cyber Security. Ini pertemuan kita yang ke-6 ya. Berarti minggu depan ada pertemuan lagi dan setelah itu kita mid exam. Cuma mid examnya bukan ujian tulis tapi membuat suatu project. Di depan akan kita bahas apa yang akan dilakukan untuk pengganti UTS. Oke, di mata kuliah ini kita memang membagi dua di pertemuan 1 sampai 7 yaitu sebelum UTS kita bahas tentang bagaimana cara kita melakukan defense, jadi mengamankan jaringan kita. Dan setelah UTS baru kita mempelajari bagaimana caranya kita menyerang atau melakukan attack. Dan untuk defense-nya sendiri kita bahas mulai dari bagaimana suatu paket data berubah dari klien menuju ke server, baik di layer 2 maupun di layer 3-nya, MAC address dan IP address. Kemudian di pertemuan kedua, tambahkan dengan adanya nomor port. Jadi kalau di pertemuan pertama, kita mengenal adanya source MAC dan destination MAC address. Di layar 3-nya kita mengenal ada source dan destination IP address. Nah, kemudian di pertemuan kedua itu kita bahas ada source port dan destination port. Dengan cara kita bahas tentang cara kerja web server dan mail server. Jadi kita bahas tentang HTTP dan SMTP. HTTP-nya kita bahas juga terkait dengan DNS dan juga dengan HTTPS-nya. Kemudian pertemuan ketiga kita bahas tentang firewall. Di firewall kita bahas tentang ada 3 generasi firewall. Firewall yang generasi pertama dia adalah rule based istilahnya. Jadi kita akan membuat rule-rule untuk mengamankan akses. Untuk kita pertama dicek dulu ada suatu paket IP, kemudian berdasarkan rule tadi kita bisa ngecek ini mau boleh lewat atau di drop, di reject. Itu generasi pertama. Kalau generasi kedua, dia punya memori. Dia kalau ada suatu paket datang, dan kalau ada rule-nya yang memperbolehkan lewat, maka dia akan catat. Oke, catat tadi jam segini ada paket dari siapa mau kemana. Sehingga nanti pada saat responnya datang dari server misalnya, maka kita nggak perlu bikin rule untuk mengallow paket respon tadi, karena dia sudah sesuai dengan catatan tadi. Oh, tadi ini yang jawabannya tadi ya, berarti boleh lewat ke klien. Nah, itu disebut sebagai stateful firewall atau generasi kedua. Nah, kalau generasi ketiga, dia tidak hanya sampai ke layer 3, hanya tidak sampai ke IP address, tapi dia juga sampai ke kontennya kontennya juga. Jadi isi konten yang di layar data aplikasi itu dibuka sama dia untuk mengecek jangan-jangan tadi memang kita allow dari si A mau ke si B, tapi saya nggak ngecek isinya benar-benar valid atau enggak, jangan-jangan isinya malware. Nah, generasi ketiga, selain dia mengecek dari mana mau ke mana, dia juga mengecek isinya. Bentar, isinya dicek dulu. Jangan-jangan isinya malware. Kalau isinya malware, stop. Nggak boleh lewat. Itu generasi ketiga. Jadi dia membaca sampai ke layar aplikasinya. Nah, sayangnya kita tidak mendemokan yang generasi ketiga, soalnya itu sudah jadi produk-produk dari vendor khusus. Kita nggak bisa bawa vendor di sini. Tapi kalau teman-teman berminat untuk mempelajari tentang firewall generasi ketiga, silakan di lab kita ada training namanya Palo Alto. Nah, Palo Alto salah satu produk yang memberikan firewall generasi ketiga. Oke, nah pertemuan keempat kita bahas tentang proxy dan VPN. Fungsi dari proxy adalah untuk mengamankan atau menghapus alamat atau IP address dari klien. Jadi server jadi nggak tahu bahwa yang mengakses itu adalah IP address klien ini. Tapi dia hanya tahu IP address-nya proxy. Jadi seakan-akan bagi si server yang mengakses dia adalah proxy. Padahal di belakangnya proxy itu ada ratusan user.
Dan dia nggak tahu. Dia cuma tahu, oh IP ini yang mengakses, padahal itu IP address-nya proxy. Nah, proxy sayangnya dia hanya mengagregasi paket-paket dari klien dan dikirimkan ke server. Dia tidak melakukan security sama sekali. Nah, untuk melakukan security, kita bisa menambahkan dengan VPN. VPN kita bahas ada dua jenis, ada VPN dial up dan ada VPN site to site. Site to site berarti kita punya misalnya ada kampus Dayakolot, ada kampus Gerlong. Koneksinya itu menggunakan internet. Nah, biar aman, maka kita bikin suatu server VPN, ada satu server VPN, masing-masing di site-nya kampus. Nanti kita bikin tunneling di sini. Sehingga seluruh transaksi dari kampus Dayakolot, kalau mau ke Gerlong, dia bisa melewati pipa ini, tunneling ini. Itu VPN. Nah, cuma yang kemarin kita bahas adalah VPN-nya yang dial up. Jadi kita dial ke suatu VPN server. Nah, kemudian kita dapat IP address khusus. Nah, IP address khusus itu yang nanti diterjemahkan di VPN server. Sehingga dia seluruh layer itu jadi dienkripsi. Makanya dia VPN itu menggunakan IPsec. Kemudian di minggu lalu kita bahas tentang bandwidth management. Ada traffic shaper dan bandwidth management sendiri. Nah, traffic shaper-nya itu yang kita demokan minggu lalu. Bedanya adalah kalau traffic shaper, kita bikin pipa, kemudian dosen lewat pipa yang ini, mahasiswa lewat pipa yang ini. Tapi kalau pipa yang dosen ini lagi kosong, mahasiswa nggak boleh pakai sini. Sudah dibagi, itu traffic shaper. Tapi kalau bandwidth management, kalau pipanya si dosen ini masih lagi kosong, ya mahasiswa silakan aja masuk yang sini. Contohnya misalnya malam hari dosen tidak ada, maka mahasiswa yang berkuasa ya udah mahasiswa pakai seluruh pipa. Itu traffic bandwidth management. Nah, kemudian di traffic shaper itu kita demokan kemarin menggunakan firewall IPFW karena dia punya fitur modul dummy net, dan kita juga menggunakan modul tambahan dari Squid atau proxy-nya. Nah, sekarang di dua pertemuan terakhir, yaitu pertemuan hari ini dan minggu depan, kita melakukan wrap up. Wrap up dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-5. Wrap up-nya kita menggunakan case study. Case study-nya di sini kita menggunakan pfSense. Oke. Nah, di pfSense ini dia adalah, kalau teman-teman lihat pfSense.org, dia sebenarnya adalah router yang berbasis FreeBSD juga, tapi oleh dia dikemas jadi satu. OS-nya dikemas dengan aplikasi-aplikasi seperti misalnya IP firewall, kemudian dikemas juga dengan VPN, dikemas juga dengan Squid, HTTP service, SMTP, semua jadi satu yang kita bahas di sini, dari 1 sampai 5, dan dijadikan satu dibanding namanya pfSense. Tapi tetap OS-nya itu menggunakan FreeBSD. Nah, itu alasan kenapa kita mempelajari FreeBSD sebagai router kita. Nah, kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut, nanti ada di pfSense.org, nanti ada masuk ke, sebentar saya lupa, support nggak salah, atau training. Oh, enggak, berarti training. Di sini ada ya ini dokumentasi. Dan di sini juga mereka menyediakan training, ada sertifikasinya juga. Nah, selain pfSense, itu ada juga satunya lagi OpenSense. Ya, ada plus minusnya, pfSense dan OpenSense. Tapi nah kita bahas di sini dan kita gunakan pfSense sebagai studi kasus.
di mata kuliah ini. Oke, cuma ya sama aja, dia tetap basisnya FreeBSD. Dan dia sama-sama ada versi free-nya. Kalau OpenSense sih kayaknya free semua, saya juga lupa. Kalau yang pfSense, dia ada versi berbayarnya. Cuma berbayarnya itu sudah dimasukkan ke dalam hardware. Jadi dia juga menjual, ada satu perusahaan kerjasama dengan pfSense. Mereka membuat suatu hardware, dalamnya sudah ada motherboard, ada server, kemudian dia install pfSense, terus dijual sebagai satu paket. Nah, sekarang kita mencoba untuk menggunakan pfSense. Kalau kita biasa dari klien menggunakan Windows 98, di tengahnya ada router, ada klien Windows 98, tengahnya ada router, pakai FreeBSD 411 kemarin, dan ada servernya. Nah, sekarang router di sini yang tengah ini, itu kita drop, kita ganti dengan pfSense. Nah, di sini ada klien, kliennya juga saya ganti menggunakan Ubuntu. Kemudian di tengahnya untuk menggantikan router, kita sudah install pfSense. Dan di servernya masih menggunakan server yang lama. Oke. Nah, pfSense sangat sederhana untuk digunakan, jadi tinggal install. Tapi untuk mata kuliah ini teman-teman tidak perlu menginstalnya karena lumayan besar. Apalagi untuk bisa mengontrol pfSense, itu tidak bisa pakai command line, tapi harus lewat GUI-nya. Nah, GUI-nya itu nanti kita atur lewat klien di sini. Dan karena GUI-nya sudah menggunakan HTML5, makanya saya sudah nggak bisa menggunakan Windows 98. Makanya di sini saya install klien baru menggunakan Ubuntu 20. Nah, di mata kuliah ini, teman-teman untuk materi pfSense, teman-teman hanya nonton aja. Ya, nggak perlu install. Nah, pfSense pada saat dia diinstal, kita cukup mendefinisikan interface. Jadi di sini ada dua buah interface. Sama seperti router yang kita gunakan sebelumnya. Dia ada dua interface. Adapter 1 dan adapter 2. Adapter 1 dia host only agar bisa berkomunikasi dengan klien. Adapter 2 dia bridge agar bisa berkomunikasi dengan server. Karena servernya dia modenya adalah bridge. Berarti dia punya dua, host only dan bridge. Nah, yang bridge di sini itu kita asumsikan dia adalah sisi ke internet. Makanya di sini disebut sebagai sisi WAN. Ada WAN menggunakan EM1. EM1 itu ada terdua. Dan kita berikan IP address 192.168.1.15. Dan dia menggunakan DHCP. Oke. Sementara yang adapter 1 yang berhadapan dengan kliennya itu host only. Dan dia kita sebut sebagai LAN EM0. Dan kita set secara statis 56110. Jadi nanti IP address ini yang 56110 itu menjadi gateway-nya klien Ubuntu. Karena nanti semua paket dilemparkan ke 56110. Sementara untuk sisi ke internetnya atau WAN itu menggunakan yang EM1 yaitu 1.15. Oke. Nah, kalau kita sudah selesai menginstal pfSense, kita hanya perlu mengeset WAN sama LAN-nya, itu sisi yang mana. LAN maksudnya intranetnya sisi yang mana, EM0 atau EM1. Dan WAN-nya, sisi internet, itu menggunakan yang adapter yang mana, EM0 atau EM1. Dan kemudian kita set IP address-nya. Jadi kita hanya menggunakan menu 1 dan menu 2. Setelah itu, susah untuk
melakukan konfigurasi pfSense dengan menggunakan command line ini. Bisa sih, cuma susah. Jadi mendingan kita menggunakan GUI-nya. Oke, jadi sekarang ini kita tinggalkan. Sekarang kita masuk ke klien. Nih, di sini kita lihat, klik kanan, open terminal. Oke, kayaknya agak kecilan, saya perbesar dulu. Ya. Dan di sini kita coba IP spasi A. Dia sudah tidak mengenal lagi ifconfig, tapi sekarang menggunakan IP spasi A untuk mengetahui IP address-nya. Dan di sini dibilang bahwa IP address-nya adalah 56111. Dan IP gateway-nya kita lihat dari sini aja. Di sini saya set sebagai manual. IP address-nya 56111, netmask-nya /24, gateway-nya 110, yaitu IP address dari sisi LAN untuk pfSense-nya. Jadi ini 56110. Oke. Dan kemudian DNS-nya itu menggunakan 1.101, yaitu ada di server sini. Cyber Security ifconfig, karena ini masih teknologi lama. Dan di sini kelihatan IP address-nya 1.101. Dan ini juga selain ada SMTP server, dan juga ada HTTP server, ada HTTPS server, dan juga ada DNS server. Jadi lengkap di server kita ini. Kemudian, oke, ini sudah selesai. Ini juga sudah. Sekarang kita coba ngeping ke gateway dulu, 192.168.56.110. Bisa ngeping. Ini berarti ngeping ke sini, sisi LAN dari pfSense. Kemudian kita coba ping lagi, tapi sisi WAN-nya 19.1.15 tadi ya. Ini 1.15. Ntar nyambung juga. Sekarang kita coba ngeping ke server. Berarti 1.101. Oh, bisa juga. Berarti sekarang sudah nyambung dari klien ke server. Oke. Nah, sekarang kita coba balik. Dari server pengen ngeping ke pfSense-nya dulu. Ping 192.168.1 titik berapa tadi? 15 ya. Wah, enggak bisa. Coba ke ini 56.110. Sama enggak bisa. Coba ke klien 111. Sama enggak bisa. Nah, itu karena dari pfSense-nya sendiri secara default kalau dari dalam intranet mau ngeping keluar, maaf, ke server, silakan. Tapi kalau dari luar, pingin ngeping ke routernya, yaitu pfSense, nggak boleh. Apalagi ke
dalamnya intranet, malah nggak boleh lagi. Jadi makanya dia pingnya kalau dari luar nggak boleh. Tapi kalau dari dalam mau keluar ngeping, silakan. Oke, ini ya untuk menghindari salah satu serangan yang paling sederhana yaitu ICMP flooding attack. Jadi ribuan atau bahkan jutaan bot itu nyoba ngeping ke router kita sehingga dia jadi down. Nah di sini pingnya ditutup sehingga dia nggak bisa di flooding, ICMP flooding. Oke, sekarang koneksi sudah jalan dari klien ke server. Sekarang kita coba membuka web server yang ada di sini, di server. Berarti 192.168.1.101. Nah, keluar. Wah, sekarang gambarnya cantik ya. Dibandingkan dengan pada saat kita membukanya menggunakan Windows 98. Kan berantakan banget kan. Warna juga masih hitam putih, soalnya cuma 16 color. Nah, ini sudah high color. Jadi kita sudah bisa mengakses dari klien ke server. Apakah dia sudah bisa HTTPS? Kita coba saja. HTTPS atau sebelum HTTPS mungkin kita coba DNS-nya www.mynet.id. Bisa juga. Berarti DNS service-nya di sini sudah jalan, HTTP service-nya juga jalan. Karena untuk bisa menerjemahkan mynet.id ke IP address itu menggunakan DNS. Nah, sekarang kita coba apakah dia bisa pakai HTTPS. Oh, ternyata bisa juga. Cuma dia bilangnya versinya unsupport. Soalnya kita bikinnya itu di FreeBSD 4.11 yang masih menggunakan SSL. Padahal sekarang udah nggak boleh pakai SSL. Minimal TLS 1.2 sekarang. Maka di sini ini kuno banget SSL teh. Maksudnya nggak bisa lebih tinggi sih. Nah, kalau misalnya nggak bisa lebih tinggi di servernya, ya udah mau diperbolehkan enggak pakai ini yang versi 1.2. Kalau ini kita enable, maka dia balik seperti ini. Ini berbahaya. Soalnya SSL itu sudah terbukti bisa dihack. Saya juga lupa nama ini apa sih attack-nya itu. Ada blood-bloodnya saya juga lupa. Nah, akhirnya di sini direkomendasikan jangan lanjut gitu. Tapi kalau misalnya mau kekeh, ya accept the risk and continue. Maka kita boleh mengakses ini. Meskipun ininya kalau kita klik, dia tulisnya ada you have added a security exception for this site. Jadi kita tadi boleh ya mengakses ke sini gitu. Makanya di sini sekarang diperbolehkan. Uses weak encryption, makanya berbahaya nih. Tapi kalau tetap kekeh ya udah enggak apa-apa, boleh lanjut seperti itu. Oke, berarti HTTP sudah jalan, HTTPS-nya juga jalan, DNS juga jalan. Nah, sekarang kita coba mengakses ke pfSense-nya. Tadi kan pfSense-nya itu ada di IP address 56110. Berarti di sini 192.168.56.110. Enter. Nah, ini adalah tampilan dari pfSense. Username default-nya adalah admin, password-nya adalah pfSense. Nanti dimarahin lagi sama dia. Ini masih default password-nya, ganti dong. Tapi kalau kita kekeh, malas ganti, ya udah apa-apa. Nah, pada saat kita login pertama kali, dikasih tahu usernya apa, sistem BIOS-nya menggunakan apa, versinya berapa. Di sini saya menggunakan versi 2.5 dan dia berjalan di atas FreeBSD 12.2.
Kemudian, oh sudah ada yang baru loh, 252. Nanti kita bisa download di sini dan dia langsung upgrade. Kemudian CPU type-nya AMD Ryzen 5, itu prosesor dari laptop saya. Dan di sini juga kelihatan CPU usage-nya berapa persen, memorinya berapa persen. Di sini saya set memorinya 2 GB. Dan ternyata dengan 2 GB aja itu baru kepake 9%. CPU usage-nya juga baru 7%. Ya jelas lah belum ada traffic kok. Nanti begitu ada traffic, ini bisa sampai mentok 90% biasanya rata-rata. Oke. Kemudian ini yang versi free, community support. Kemudian ini setting interface-nya. Yang WAN-nya dikasih IP address 115, LAN-nya dikasih IP address 56.110. Oke. Nah, ini yang ada di pfSense untuk dashboard-nya. Jadi kita kasih tahu informasi terkait mesin yang berjalan, yang menjalankan pfSense ini. Nah, untuk menu-menunya itu ada di sini. Ada menunya. Di sini ada sistem interface. Jadi kalau misalnya saya barusan ngupgrade, ini ada nambah network interface card, terus mau saya kasih IP address baru, nah ini bisa tambahin di sini interface. Cuma karena kita cukup pakai 2 saja, ini kita skip. Sementara untuk sistemnya, dia ada seperti ini, ada high availability, sinkronisasi. Jadi kita bisa masang 2 buah server menggunakan pfSense atau bisa 4 server. Nah, itu bisa kita gunakan high availability sinkronisasi. Jadi kalau ada satu pfSense yang sudah empot-empotan, itu trafiknya dioper ke pfSense yang berikutnya. Dan dia mekanisme masih menggunakan round robin. Jadi maksudnya 1 sampai bilang sibuk, baru dia pindah ke pfSense yang kedua. pfSense yang bilang sibuk, saya udah sibuk nih, baru pindah ke 3, dan seterusnya. Jadi dia round robin sesuai tingkat kesibukannya. Oke, nah ini untuk sistemnya. Dan kalau mau menambah routing, itu bisa dilakukan di sini. Dan kalau mau nambah package, itu bisa dilakukan di sini. Cuma kita belum masuk ke package untuk minggu ini, minggu depan baru kita masuk ke package. Nah, sekarang kita coba yang firewall. Klik firewall. Nah, di sini ada alias, ada NAT. Saya juga nggak tahu. Ini banyak yang bertanya juga, kenapa NAT masuk firewall? Padahal NAT kan bukan firewall. Cuma ya kalau nggak taruh sini, taruh di mana gitu. Akhirnya karena terbiasa ada di sini, akhirnya NAT tetap ada di sini. Nah, kita bisa langsung masuk ke rules-nya. Jadi kita bisa bikin rule-rule untuk firewall. Kita coba rule. Nah, di sini rule-nya sendiri itu sudah ada beberapa rule bawaan dari pfSense-nya. Jadi block private network, block background network, dan lainnya. Sementara untuk LAN-nya sendiri, ini untuk yang WAN. Untuk LAN-nya sendiri, dia juga sudah ada 3 rule bawaan dari pfSense. Dan dia adalah, yang pertama adalah anti logout rule. Kenapa anti logout? Soalnya mereka tahu bahwa namanya router, server itu hampir selalu diakses lewat remote. Sangat jarang sekali sistem administrator atau sysadmin untuk melakukan konfigurasi server itu harus datang ke ruang server, duduk di depan servernya, depan konsol, dan kemudian melakukan konfigurasi. Jarang banget. Hampir selalu mereka menggunakan remote access. Nah, masalahnya menggunakan remote access, kadangkala sysadmin yang paling profesional pun, yang paling expert itu pernah aja salah membuat rule firewall.
atau salah membuat konfigurasi. Sehingga akhirnya dia logout. Logout berarti sistemnya sendiri itu jadi nggak bisa mengakses secara remote. Jadi akses remote-nya langsung ketutup. Sehingga akhirnya saya jadi harus datang ke ruang server deh gitu. Nah, anti logout itu fungsinya adalah untuk itu. Jadi apapun role yang ditambahkan oleh sysadmin selalu ada pintu untuk mencegah logout tadi. Coba kita baca sini. Nah, sekarang rule kedua adalah default-nya adalah allow any to any. Makanya tadi dari sisi LAN-nya kan dia ada dual home base kan, namanya router, pfSense juga adalah router, dia punya dual home. Satu ke sisi LAN, satunya ke sisi internet atau WAN. Namanya di sini ada rule untuk LAN dan juga ada rule untuk WAN. Ini rule yang untuk WAN tadi, rule firewall untuk WAN, dan ini rule untuk LAN-nya. Dan rule untuk LAN-nya, default-nya bebas lewat. Makanya tadi mau ngeping boleh, mau ngakses web service boleh. Karena kalau dari awal sudah ditutup rule-nya, ada rule untuk nutup, nanti sistemnya jadi bingung diri. Apalagi kalau sistem ini masih mulai belajar. Kok nggak bisa ya? Gitu. Nah, makanya di sini firewall yang ada di pfSense kita sebut sebagai dia normally open. Jadi maksudnya seluruhnya dibuka, nanti kalau mau ditutup, ya udah tutup. Port ini tutup, IP address ke ini tutup, IP address dari ini tutup, jadi kita tutup satu-satu. Itu normally open. Kebalikannya adalah normally close. Normally close itu berarti pada saat pfSense dinyalakan, itu tidak ada traffic yang boleh lewat. Kalau mau lewat, sysadmin harus masuk, baru dibuka. Oke, boleh lewat kalau dia mau mengakses HTTP dan hanya boleh ke server ini. Dibuka. Jadi awalnya tutup semua, kemudian oke, yang ini dibuka, yang ini dibuka, yang ini dibuka, dan seterusnya. Itu normally close, kemudian di open untuk satu. Nah, kalau pfSense, dia normally open. Kebuka semua, baru kemudian tutup ya yang ini, tutup ya yang ini, seperti itu. Makanya tadi, begitu kita nyalakan pfSense, ngeping bisa, ngakses web bisa. Nah, sekarang kita coba untuk menutup ping-nya. Kita coba add sekarang. Nah, ditanya, action-nya apa? Kalau pas, ya sama aja, kan dia normally open. Jadi dia adalah block. Oke, kemudian ini masuk ke interface mana? Karena ini adalah rules yang bisa kita assign ke LAN atau ke WAN. Maka dia nanya lagi sekarang. Soal di sini rules edit, bukan LAN rules, tapi rules. Semua rulesnya ada di sini. Maka kita harus ngesan ini buat LAN atau buat WAN. Oh, buat LAN. Oke. Protokolnya apa? API versi 4, 6, atau dua-duanya? 4 aja dulu. Kemudian protokolnya apa? TCP, IP, atau ICMP? Oh, kita kan mau ngeblok ping tadi. Oke, ICMP aja kita tutup dulu. Nah, kemudian ICMP-nya, kan kita tahu ICMP itu ada banyak jenis kan, ada echo request, ada echo reply untuk ping. Dah semuanya lah, saya juga bingung, saya tidak hafal ICMP, gitu. Pokoknya semuanya saya tutup ICMP-nya. Gitu. Kemudian source-nya apa? Any aja lah, berarti dari manapun tutup. Destination-nya sama, tutup aja semua. Gitu. Kemudian mau dicatat enggak lognya bahwa pernah dulu ada yang ngeping dari sini mau ke situ, sudah saya blok, mau dicatat enggak? Sebagai accounting kan triple A server kan AAA, accounting mau diaktifin enggak? Enggak usah, nanti ngabisin hard disk aja, cuma ngeping aja. Oke, berarti nggak usah dicek. Nah, kemudian ini save. Nah, pada saat kita save,
dia nggak langsung aktif. Makanya di sini dibilang, apakah mau di-apply? Soalnya kalau nggak di-apply, dia nggak aktif ini. Makanya di sini cross. Nah, fungsinya apa? Kenapa harus di-apply lagi? Nah, berarti kalau kita modelnya seperti ini, kita bisa bikin, yuk tambah rule lagi, tambah rule lagi. Terus kemudian kita periksa, oke, kayaknya sudah benar, baru kemudian kita apply. Apply-nya semua jadinya, semua rule tadi di-apply. Tapi kalau kita cuma mau bikin satu rule saja, oke kita apply saja. Dan saya bilang, sudah aktif. Nah, sekarang kita coba ngeping. Apa nih terminal? Sekarang kita coba ngeping. 192.168.56.110, yaitu IP address LAN-nya ini, LAN-nya PFSense 56.110. 56.110. Oke. Enter. Udah nggak bisa, diblok sama dia, sama PFSense-nya. Nah, kalau 56.110 nggak boleh, ke sisi one-nya boleh nggak coba? Nggak bisa juga. Terus kalau ke server, apalagi? Nggak bisa. Karena tadi sudah kita blok, semua ICMP kita blok. Mau dari manapun, mau kemanapun, blok pokoknya. Makanya sekarang saya ngeping kemanapun jadi nggak bisa. Ya kecuali ngeping ke teman sebelahnya, klien lain itu masih bisa, asalkan nggak lewat PFSense. Nah itu cara kita mengaktifkan firewall di PFSense. Jadi lebih sederhana kan? Kalau kemarin kita harus hafal rule-nya, sekarang kita tinggal klik-klik aja. Nah, apalagi di sini ada tambahan fitur di firewall yang disebut sebagai alias. Firewall alias. Di sini masih kosong. Nah, alias itu apa? Nah, alias ini itu bisa kita gunakan untuk memberikan nama. Contoh misalnya, saya ingin ngeblok akses ke seluruh website entertainment. Oh, jangan teman-teman. Sosial media nggak boleh diakses pada jam kerja. Nanti kita bikin dulu. Kalau kita bikin di sini, firewall rules, bisa. Cuma efeknya adalah kita jadi harus nyari dulu IP address-nya Facebook berapa, IP address-nya Instagram berapa. Soalnya pada saat kita mau create rule di sini, nih, kita mengirimkan destination address-nya. Jadi kayak misalnya di sini jangan any, tapi single host. Maka kita harus masuk IP address ini. Padahal IP address-nya Facebook bisa banyak kan. Nah, daripada kita bikin rule satu demi satu seperti itu, kenapa enggak kita bikin saja alias firewall alias kita bikin satu grup namanya sosial media. Kemudian berisi daftar situs media sosial. Type-nya adalah host, karena kita tidak bisa tahu blok IP address dari Facebook berapa, jadi kita pakainya host saja. Atau pakai URL, bisa juga. Tapi kalau misalnya pakai host, itu juga bisa. Misalnya
FQDN-nya apa? Fully Qualified Domain Name. Oke, apa ya? Misalnya tadi, mainnet.id nggak boleh. www.mainnet.id. Description-nya nggak boleh. Kemudian, add host. Misalnya, selain www.mainnet.id, apalagi ya? Saya juga lupa. Bentar, saya cek dulu DNS-nya ada apa aja. Cat, etc, namedb, name master, mana tadi? Ada www, ada ns, ada mail, FreeBSD, router dan server. Oke, router aja. Berarti router.mainnet.id itu nggak boleh juga. Oke, kalau sudah kita save. Kemudian biasa apply change sudah ada. Nah, sekarang kita bikin rule-nya lagi tadi. Firewall, rule, kemudian bisa ke LAN-nya atau langsung add juga bisa. Add, action-nya adalah block, sisi LAN, IP address versi 4, protokolnya adalah TCP atau any, kemudian source-nya adalah single host atau alias. Source-nya maaf any, tapi destination-nya itu dan di sini teman-teman bisa masukin sosial media. Apakah mau di log? Nggak usah, bisa ngabisin harddisk aja ya. Kemudian kita save. Kemudian kita apply. Maka di sini seluruh protokol mau dari manapun, portnya berapapun, sepanjang dia mengakses sosial media, yaitu www.mainnet.id, router mainnet.id, nggak boleh. Nggak bolehnya itu kelihatan dari di bloknya. Oke, sudah kita apply. Sekarang kita nyoba akses. Nggak usah pakai TPS, tapi www.mainnet.id. Kok bisa? Ya ini masih apa namanya? Case, apa sih namanya? Ya, masih case-nya dari Firefox. Berarti kita harus hapus dulu. Mana ya hapus? Saya juga ada, bukan ada lagi, tapi jarang banget menggunakan ini. Di mana untuk menghapus cache? Oh, ini. Clear data. Cookies hapus. Cache web content 2 MB clear. Clear now. Dah. Kita cek lagi. Sudah 0, sudah 0. Dah, bisa masuk. Kok bisa? Kita coba lagi pfSense-nya. Kita coba edit. Kenapa dia? pfSense.
firewall rules. Dan ini dia. Nah, kalau kita perhatikan, kok nggak ada yang cocok ya? Kok ini 0? Kalau tadi kan kita ngeping langsung diblok kan, makanya di sini ada tulisannya angka 3. Berarti ada yang cocok dengan rule tersebut. Tapi yang ini nggak ada yang cocok, berarti ada yang salah nih dengan rule kita. Kita coba. Actionnya sudah benar, blok. Interface-nya ya LAN. Protokolnya ini. Address family-nya juga API versi 4. Source-nya bebas, mau dari manapun. Tapi yang penting destination-nya itu ke sosial media. Oke, coba kita ganti sosial medianya, misalnya dengan www.mynet.id atau API address saja ya, 192.168.1.101. Apply. Ini kita clear dulu. Nah, baru nggak bisa dia. Jadi kalau pakai IP address, dia ngeblok. Berarti kayaknya ada yang salah dengan alias kita. Kita coba lihat lagi. Alias. Firewall, alias. Kenapa keluar lagi? Oh iya kan tadi kita clear cache soalnya. Jadi hilang session kita. Firewall, alias. Type-nya ada benar host. Atau mungkin pakai URL. Berarti www.mana.id, router mana.id. Nggak boleh. Oke, kita coba aja. URL, save. Kok lama? Server mapan, oke. Ups, laptop saya panas banget. Oke, saya mau izin ini ya, off cam dulu. Biasanya kalau kamera dimatiin dia lumayan jadi dingin. Oke, masih menunggu PFSN-nya. Oke, kelamaan. Kita panggil lagi aja alias edit. Ini kita ubah jadi URL. Save.
Nggak mau dia. Padahal ini kan valid. Oh, URL, IP, enter URL share after saving, URL will be downloaded and the item imported. Oh, IP address ya berarti tetap. Jadi di sini menggunakan 168.111 jadinya. Oke, tunggu ya. Masih munyer. Oke, kalau enggak kita ini aja. Oh ya, jadi kita hapus dulu aja, kita bikin baru aja. Ya, add sosmed. Oh, maaf. Oke, harus. Berarti ada benar. Oke, sosmed juga. Oh, IP address-nya berarti 168.1.1. Nah, oke, baru sekarang kita masuk ke firewall, tools, LAN. Ini kita edit. Sosmed. Apply. Dan sosmednya adalah 01, itu 01. Dan kalau ini kita refresh lagi, sama. Dia tetap nggak bisa mengakses karena sudah kita blok di sini. Dan counternya itu sudah berubah. Kita coba lagi, itu 9. Sekarang udah jadi 62. Berarti akses yang tadi barusan kita lakukan di sini, yang ini, itu sudah sesuai dengan rule yang nomor 2 ini. Nah, sekarang jadi 62. Dan kalau kita cek lagi, mungkin jadi bisa bertambah. Ya, jadi 65. Oke, itu penggunaan dari alias. Dan selain itu, kita juga bisa menggunakan fitur scheduling.
Jadi kita bisa bikin beberapa rule untuk firewall. Oke, boleh mengakses sosial media, tapi hanya pada jam istirahat, misalnya jam 12 sampai jam 1 siang. Maka di sini kita bisa buka head, dan di sini jam istirahat. Kemudian tanggalnya berapa? Jamnya berapa? Ini. Dan kemudian kita bisa tambah add time dan kemudian save. Maka rule itu nanti itu hanya berlaku pada jam tersebut. Di luar dari jam tersebut atau tanggal tersebut dia tidak berlaku. Itu untuk schedule. Kemudian kita juga ada di sini traffic shaper. Di traffic shaper ini ya sama seperti yang kita lakukan di IP firewall, di sebenarnya ini menggunakan dummy net. Kemudian kita diminta untuk mau pakai apa nih schedulernya. Ada CBQ, HFSC, VRQ, dan lainnya. Kemudian bandwidth-nya berapa mau dipasang, antriannya, dan token bucketnya, TBR-nya mau dipasang berapa. Oke, ya konsepnya sama seperti yang kita lakukan di kemarin. Kemarin kita sudah membuktikan pada saat kita menggunakan dummy net, pada saat klien ingin buka website, lambat banget kan, per kata, dan seterusnya. Karena memang bandwidth-nya kita batasi. Nah, fungsi dari shaper inilah sama seperti itu. Oke, kemudian teman-teman bisa ekspor sendiri juga nanti, ada VPN juga. Di sini ada OpenVPN, atau saya nggak perlu pakai VPN, tapi pakai IPsec-nya aja. Ya. Jadi kita nggak perlu ada dial atau apa, cuma yang penting semuanya sudah otomatis terenkripsi untuk layer IP-nya, namanya IPsec, IP secure. Maka kita bisa menggunakan IPsec misalnya. User nggak usah lah capek-capek harus login, kita harus jadi capek juga harus kasih tahu username sama passwordnya. Jadi nggak usah pakai VPN, udah pakai IPsec aja. Yang penting seluruh transaksi data dari router ke router lain itu aman. Oke, itu untuk VPN-nya. Kemudian untuk servisnya, teman-teman bisa mengaktifkan kayak DHCP. Jadi kalau nanti ada klien baru nyalain laptopnya, di sisi LAN, dia bisa mendapatkan IP address dan lain-lainnya. NTP bisa untuk sinkronisasi waktu. Jadi ketimbang setiap klien mengakses ke Microsoft, kayak misalnya di sini kan dia pakai Microsoft kan, coba klik kanan. Namanya. Oh ini dia, adjust date time. Kemudian manually, automatically, set time automatically. Dan di sini, nah ini tulis time servernya adalah timewindows.com. Jadi daripada tiap klien nanya terus ke timewindows.com, sekarang jam berapa sih, tanggal berapa gitu. Ya mendingan kita minta user untuk melakukan sinkronisasi waktunya itu cukup ke pfSense saja. Jadi menggunakan NTP. Kemudian ada SNMP juga, ketika kita bahas, dia fungsinya adalah untuk mengecek ada traffic berapa yang sedang lewat di interface, di suatu interface. Oke, kayaknya itu saja untuk preview pfSense di pertemuan ke-6 ini.
Jangan lupa nanti hari Sabtu kita melakukan kuis secara online, multiple choice, hanya 30 menit waktunya. Dan nanti saya share linknya, kita menggunakan Google Form. Oke, itu saja dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada, kalau misalnya nanti baru keingat, wah, tadi kayaknya ada yang kelewat. Ya. Silakan ditanyakan di WhatsApp group. Oke, terima kasih dan selamat sore semuanya. Sore Pak, terima kasih banyak Pak. Terima Sore Pak, kasih. terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih, Pak.